Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Yani dari kelas A5 L1A. Saya akan mempresentasikan tentang menyusun laporan keuangan konsolidasi terkait transaksi pembelian obligasi perusahaan induk oleh perusahaan anak. Mohon disimak. Laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dari hasil operasional untuk induk perusahaan dan beberapa anak perusahaan, seakan-akan institusi tersebut merupakan satu perusahaan. Dalam laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut digabungkan dengan menjumlah unsur-unsur yang sejenis seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Selanjutnya, transaksi antar perusahaan obligasi arus ke bawah. Penarikan konstruktif obligasi terjadi apabila perusahaan afiliasi membeli obligasi yang beredar milik perusahaan induk. Perusahaan anak pembeli mencatat jumlah yang dibayar sebagai investasi dalam obligasi. Hanya ayat jurnal ini yang dibuat baik oleh perusahaan afiliasi pembeli maupun perusahaan afiliasi penerbit pada saat pembelian antar perusahaan. Jadi, setiap keuntungan atau kerugian yang berasal dari penarikan konstruktif tidak dicatat pada akun terpisah perusahaan afiliasi. Perbedaan antara akun kewajiban obligasi dan investasi obligasi pada pembukuan perusahaan induk dan perusahaan anak mencerminkan keuntungan atau kerugian konstruktif. Perhatikan contoh soal berikut. Su adalah perusahaan anak yang dimiliki 70% oleh perusahaan PAM yang diperoleh pada nilai bukunya sebesar $5.600.000. Pada tanggal 1 Desember 2006, ketika Su mempunyai modal saham sebesar $5 juta dan laba ditahan sebesar $3 juta. Pada tanggal 1 Januari 2008, PAM mempunyai obligasi 10% dengan nilai nominal $10 juta yang beredar, dengan premi yang belum diamortisasi sebesar $100.000. Pada tanggal yang sama, Sue Company membeli obligasi dengan nominal $1 juta seharga $950.000 dari pihak investasi. Pembelian ini mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi 10% PAM dan keuntungan konstruktif sebesar $60.000 yang dihitung sebagai berikut. Bisa dilihat, ini nilai buku obligasi yang dibeli sebesar $1,110.000, yaitu yang didapatkan dari hasil 10% dikali nominal $10 juta ditambah premi sebesar $1.000. Lalu harga belinya sebesar $950.000. Keuntungan atas penarikan obligasi sebesar $60.000. Satu-satunya ayat jurnal yang dibuat oleh Sue ketika membeli obligasi PAM adalah investasi dalam obligasi PAM pada kas sebesar $950.000. Ini untuk mencatat akuisisi obligasi PAM dengan kurs 95. Selanjutnya ada metode ekuitas. Jika laporan keuangan konsolidasi segera dibuat setelah penarikan konstruktif, ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi saldo investasi obligasi
dan kewajiban obligasi antar perusahaan akan mencakup keuntungan sebesar 60.000 dolar adalah sebagai berikut. Pada 1 Januari 2008 dibuat jurnal utang obligasi 10% di debit sebesar 1.010.000 dolar, kemudian dikredit investasi dalam obligasi PAM sebesar 950.000 dolar dan keuntungan atas penarikan obligasi sebesar 60.000 dolar. Sebagai hasil dari ayat jurnal di kertas kerja ini, laporan laba rugi konsolidasi mencerminkan keuntungan tersebut dan mengeliminasi investasi dalam obligasi PAM. Sementara neraca konsolidasi menunjukkan kewajiban obligasi kepada pemegang obligasi di luar entitas konsolidasi sebesar 9.090.000 dolar, yaitu yang didapatkan dari nilai nominal 9 juta dolar ditambah premi yang diamortisasi sebesar 90.000 dolar. Berikut ini adalah kertas kerja konsolidasi PAM Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dalam ribuan dolar. Bisa dilihat di sini ada kolom PAM, kolom 70% sesuai, kolom penyesuaian dan eliminasi, dan kolom laporan konsolidasi. Passwordnya di situ udah ada tertera ya. Ini kertas kerja konsolidasi seperti ini laporannya. Ada laporan laba rugi, ada laba, keuntungan, pendapatan, beban, lalu ada laba bersih, kemudian laba ditahan, selanjutnya ada investasi, utang, dan hak minoritas. Selanjutnya laba yang dilaporkan oleh SUE untuk setiap tahun dari keempat tahun tersebut dan membuat ayat jurnal berikut untuk menyesuaikan labanya dari SUE sebagai pengakuan bagian per bagian atas keuntungan konstruktif tersebut. Jurnalnya sebagai berikut, yaitu laba dari SUE pada investasi dalam SUE masing-masing sebesar 12.000 dolar. Pada tanggal 1 Januari 2013, yaitu tanggal jatuh tempo obligasi, seluruh jumlah keuntungan konstruktif harus telah diakui, dan akun investasi PAM dalam SUE akan sama dengan ekuitas SUE. Ayat jurnal kertas kerja untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan PAM Corporation dan perusahaan untuk tahun 2008 adalah sebagai berikut. A. Utang obligasi 10% di debit sebesar 1.080.000 dolar, kemudian di kredit ada keuangan atas penarikan obligasi sebesar 48.000 dolar, lalu investasi dalam obligasi PAM sebesar 960.000 dolar. Ini adalah untuk mencatat keuntungan dan mengeliminasi jumlah resiprokal investasi obligasi dan kewajiban obligasi, termasuk premi yang belum diamortisasi. Kemudian yang B ada di debit pendapatan bunga sebesar 110.000 dolar, kemudian di kredit ada beban bunga sebesar 98.000 dolar, dan keuntungan atas penarikan obligasi sebesar 12.000 dolar. Ini untuk mengeliminasi jumlah resiprokal pendapatan bunga dan beban bunga. Selanjutnya C. Laba dari SUE pada investasi dalam SUE masing-masing sebesar 202.000 dolar. Jumlah ini untuk menetapkan resiprositas. Selanjutnya D. Jurnal D. Beban hak minoritas pada hak minoritas
masing-masing sebesar $66.000. Dana ini untuk memasukkan bagian hak minoritas atas laba perusahaan anak. Kemudian dana yang laba ditahan didebit sebesar $4 juta, saham biasa didebit sebesar $5 juta, investasi dalam dikredit sebesar $6.300.000. Lalu hak minoritas 1 Januari 2008 sebesar $2.700.000. Dana ini untuk mengeliminasi akun investasi dan aktivitas resmi lokal dan menetapkan hak minoritas awal. Kemudian dana yang ada utang 2 pada utang 2, masing-masing sebesar $50.000. Dana ini untuk mengeliminasi jumlah resmi lokal utang 2 dan utang 2. Pengaruh terhadap laporan konsolidasi pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun-tahun berikutnya, jika obligasi antar perusahaan telah ditarik, PAM dan SUE akan tetap mencatat obligasi pada pembukuan terpisahnya pelaporan beban 2 PAM sebesar $98 dan pendapatan 2 SUE sebesar $110.000. Perbedaan sebesar $12.000 diakui pada pembukuan terpisah PAM sebagai penyesuaian pendapatan investasi. Laporan keuangan konsolidasi untuk tahun 2009 hingga 2012 mengeliminasi saldo-saldo yang berhubungan dengan pembukuan terpisah PAM dan SUE. Ayat 6 penyesuaian dan eliminasi uang dalam kertas kerja konsolidasi tahun 2009 yang berhubungan dengan obligasi antar perusahaan adalah sebagai berikut. Didebit pendapatan uang sebesar $110.000, utang uang sebesar $50.000, utang obligasi 10% sebesar $1.006.000. Di kredit ada akun beban uang sebesar $98.000, utang uang sebesar $50.000, investasi dalam obligasi PAM sebesar $970.000, dan investasi dalam SUE sebesar $48.000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.